Selamat pagi, perkenalkan saya Jessica, apoteker yang bertanggung jawab di instalasi farmasi ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk saudara sudah memberikan waktu untuk mau mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau memberikan informasi bahwa sesi konseling ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saudara terkait obat-obatan yang akan saudara terima, sehingga nantinya bisa meningkatkan efek terapi dari obat yang akan saudara konsumsi, dan juga untuk meminimalisir terjadinya risiko kegagalan terapi karena penggunaan obat yang tidak sesuai nantinya. Nah, sebelumnya sesuai dengan yang dokter sudah katakan bahwa saudara mengidap penyakit AIDS. Ini agak berbeda dengan infeksi HIV biasa karena ini menandakan bahwa saudara sudah mengalami tingkat infeksi HIV yang cukup parah sehingga sistem imun sudah tidak mampu melawan infeksi dari patogen atau bakteri lain yang menyerang tubuh. Nah, untuk kasus saudara sendiri, saudara terinfeksi patogen penyebab pneumonia, sehingga nanti pengobatannya tidak hanya kita obati HIV-nya, tapi juga infeksi pneumonia-nya. Nah, untuk pengobatan HIV sendiri, saat ini belum ada vaksin HIV yang telah ditemukan, namun ada yang namanya obat antiretroviral atau disebut ARV. Ada 4 golongan. Nantinya pasti saudara akan mendapatkan kombinasi dari 2 golongan obat ARV. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai pengobatan yang akan saudara terima. Yang pertama adalah untuk infeksi pneumonia. Nah, saudara akan mendapatkan obat ini, cotrimoxazole tablet, yang berisi kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole. Nah, obat ini untuk mengatasi infeksi patogen penyebab pneumonia. Nanti silakan diminum 3 kali sehari sebanyak 3 tablet. Boleh bersama makanan atau tanpa makanan, tapi dengan minum air yang cukup banyak ya. Karena 3 kali sehari, jadi saudara bisa konsumsi saat pagi, siang, dan malam, mungkin saat setelah makan. Nah, kemudian obat terapi infeksi pneumonia ini kita akan jalankan selama 2 minggu sebelum kita mulai terapi untuk HIV-nya, karena untuk mengurangi juga kemungkinan adanya efek samping yang bersamaan muncul dengan obat HIV-nya, karena ada beberapa obat yang punya efek samping yang sama. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai terapi untuk obat HIV-nya. Nanti saudara akan mendapatkan ini adalah tablet kombinasi dari 3 obat HIV. Isinya adalah tenofovir, kemudian efavirenz, dan lamivudin. Nah, obat ini silahkan diminum 1 kali sehari sebanyak 1 tablet saat perut kosong. Fungsi dari obat ini adalah untuk menekan perkembangan virus HIV. Nah, saya sarankan untuk obat ini diminum sebelum tidur karena salah satu kandungannya dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau mengantuk. Jadi akan bisa mengganggu aktivitas saudara ketika beraktivitas yang padat atau mungkin pada saat siang hari, sehingga saya sarankan untuk diminum sebelum tidur saja. Nah, untuk lama terapi penggunaan obat antivirus ini sendiri adalah seumur hidup. Jadi infeksi HIV tidak bisa disembuhkan, hanya penggunaan obat akan menekan virus sehingga boleh memperpanjang masa hidup pasien yang menderita penyakit HIV dan juga boleh meningkatkan kualitas hidup. Jadi saudara tidak perlu khawatir walaupun seumur hidup ya pengobatannya. Nah, karena seumur hidup maka saudara harus terus punya persediaan obat. Jika obat hampir habis, langsung bisa menembus di apotik. Jangan tunggu obat habis dulu baru datang ke apotik, supaya nanti tidak menimbulkan risiko putus obat atau kelupaan minum obat, atau bahkan tidak sempat minum obat karena kehabisan obat. Nah, untuk efek samping dari obat-obat HIV sendiri seperti mual, urtikaria, kehilangan keseimbangan, lemas, pusing, ini tidak perlu dikhawatirkan karena gejala-gejala ini kadang ini akan muncul hanya di awal-awal penggunaan obat dan akan berkurang seiring waktu ketika obat sudah mulai stabil di dalam darah. Nah, untuk penyimpanan
obat-obat ini sendiri di suhu ruang saja, di tempat yang kering, tapi suhunya kalau bisa tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian itu perlu diperhatikan untuk tidak menggunakan obat-obat lain, mungkin seperti clarithromycin, antibakteri, warfarin, verapamil, nifedipin, obat-obat tekanan darah, juga obat kolesterol, karena beberapa dari obat ini bisa berinteraksi dengan obat-obat yang saudara dapatkan. Kalau misalnya memang saudara membutuhkan obat lain, silakan langsung konsultasi ke dokter untuk menghindari terjadinya interaksi obat yang bisa mengganggu kerja obat di dalam tubuh, sehingga bisa mengganggu efek obat, efek terapi obat. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa pengobatan HIV ini seumur hidup. Jadi saya memohon untuk saudara boleh berkomitmen patuh terhadap pengobatan, minum obat dengan teratur, jangan sampai putus obat, supaya menekan resiko terjadinya kegagalan terapi, bahkan terjadi infeksi yang lebih berat. Bisa juga menimbulkan penularan terhadap orang lain, dan juga bahkan resistensi obat atau obat kebal, jadi tidak bisa digunakan kembali. Kemudian tolong perhatikan pola dan gaya hidup, perhatikan supaya tidak terjadi penularan terhadap orang-orang di sekitar saudara, dan juga tolong makan makanan yang bergizi, karena ketika kita terinfeksi virus HIV, tubuh membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan orang-orang yang tidak terinfeksi. Selama saudara mendapatkan terapi, akan dilakukan pemantauan selama kurang lebih 6 bulan untuk melihat ada tidaknya perbaikan gejala, kemudian ada tidaknya efek samping yang tidak dikehendaki atau tidak bisa diatasi. Nanti setelah 6 bulan akan diadakan pemeriksaan lab kembali untuk melihat kadar atau tingkat CD4-nya, sehingga dapat diketahui apakah obat yang saudara konsumsi bekerja dengan baik atau tidak. Nah, jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Namun, jika tidak, dan nanti ada kesulitan saat penggunaan obat atau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, boleh menghubungi saya di nomor yang tertera di etiket obat. Jangan lupa periksa kembali obat-obatan Anda sebelum pulang. Tolong minum obat dengan teratur, tetap semangat, dan semoga lekas membaik. Terima kasih dan selamat pagi.